warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian sebelumnya. Jadi kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, masih pada di bab pertama ya, kita bahas hadis-hadis seputar tentang niat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis pertama, yakni hadis innamal a'malu binniyat. Sedikit saya ingin review kembali ya, dari hadis yang pertama itu para ulama kemudian beristinbat, keluarlah kaidah fikih ya. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu berdasarkan kepada niatnya, pada maksudnya. Kaidah fikih itu adalah hukum syariat yang bersifat kulli ya, bukan juz'i. Dikatakan kulli karena di dalamnya mencakup banyak hukum. Jadi kalau disebutkan al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu berdasarkan kepada maksudnya, ini artinya amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan itu bergantung pada niatnya. Contoh misalnya kita melakukan ibadah sholat ba'da asar. Kalau niatnya adalah sholat mutlak, misalnya sholat hajat, maka itu haram hukumnya. Tapi ketika kita niat melakukan karena ada sebab, kita masuk masjid berarti sholat tahiyat masjid, maka itu sunnah melakukannya. Jadi sama-sama kita lakukan sholat 2 rakaat, tetapi niatnya berbeda pada event, pada waktu yang sama, konsekuensi hukumnya bisa berbeda. Karena itulah al-umuru bimaqasidiyah. Ini berangkat dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya sahnya amal itu bergantung pada niatnya, dan segala amal itu diukur berdasarkan niat yang dilakukan. Niat bagi seseorang ketika melakukannya. Jadi dalam kasus tadi itu kita ba'da subuh, kita masuk masjid, kita niat melakukan sholat, tapi ketika melakukan yang kita lakukan adalah sholat mutlak atau sholat hajat, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi ketika kita niat karena sebab kita masuk masjid tadi itu, kemudian kita sholat niatnya tahiyatul masjid, maka itu sunnah. Ini kaidah fikih yang pertama yang keluar dari hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, la sawaba illa binniyat. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Aplikasinya misalnya begini, kita mensucikan diri dari najis, itu berdasarkan prinsip bahwa menghilangkan najis tidak membutuhkan niat. Artinya sah hukumnya ketika najis yang ada di dalam tubuh kita itu hilang gitu ya. Misalnya kita terkena kotoran, kemudian kita cuci kotoran itu, sah hukumnya selama kotoran itu hilang. Artinya ketika kita sudah begitu kemudian kita berwudu melaksanakan sholat, sah sholat kita. Tetapi pekerjaan kita membersihkan diri, menghilangkan najis itu tidak berpahala. Beda ketika kita kemudian membersihkan najis dengan berniat bahwa saya membersihkan najis tidak semata-mata untuk sekedar najisnya hilang, tetapi berniat karena Allah agar nanti disahkan ketika melakukan sholat gitu ya, untuk diperbolehkan menjalani ibadah sholat. Nah yang seperti itu ada nilainya, karena itu ada pahala. Sama dengan ketika kita beraktivitas yang tampaknya itu muamalah,
misalnya kita bekerja mencari nafkah, itu sesuatu yang biasa saja kita kerjakan, mubah saja. Tapi ketika kita lakukan dengan niat bahwa kita mengerjakannya semata-mata untuk menghidupi keluarga kita, supaya keluarga kita itu bisa menjalani ibadah dan sebagainya, bisa hidup dengan benar, maka ada nilainya. Sehingga la thawaba illa bina, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ini berangkat dari hadis yang tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis niat berikutnya. Wa an ummil mukminin, dari ummil mukminin, jadi istri Rasulullah SAW, Ummi Abdillah, yang mendapatkan gelar atas sebutan julukan Ummi Abdillah. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu tidak punya anak, ya, tetapi sebutannya adalah Ummi Abdillah, bapaknya Abdullah. Orang Arab itu ada satu kebiasaan, ya, orang itu mendapatkan julukan tidak berdasarkan namanya. Misalnya Abu Hafsin, ya, Umar bin Khattab disebutkan Abu Hafsin, bapaknya Hafsah. Nah, Aisyah satu ketika meminta kepada Nabi, karena pada umumnya orang disebut tidak menggunakan namanya tetapi menggunakan julukannya. Aisyah tanya pada Nabi, saya kalau itu disebut apa gitu. Aisyah itu punya kemenakan bernama Abdullah, putranya Zubair, ya, kita kenal namanya Abdullah bin Zubair. Itu ibunya Asma, itu saudaranya Aisyah. Satu ketika Abdullah masih kecil pernah diludahi oleh Nabi. Itulah kemudian Nabi meminta menyebut Aisyah itu Ummu Abdillah. Jadi kenapa di hadis ini rawi menyebutkan an ummil mukminin Ummi Abdillah, dari ummil mukminin yakni istri Rasulullah, Ummi Abdillah yang dijuluki Ummi Abdillah, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, apa kata Aisyah? Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda. Ini kata Aisyah. Sabda Nabi itu, yahzu jaisun al-Ka'bah. Jadi ada satu rombongan pasukan menyerbu Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yuhshafu di awalihim wa akhirihim. Ketika rombongan tentara yang akan menyerbu Ka'bah itu kemudian masuki satu area tanah lapang, maka Allah menenggelamkan mereka. Jadi bumi itu tiba-tiba pecah begitu, ya, kemudian tentara yang ada di dalamnya itu, yang ada di atasnya masuk ke dalam bumi. Ini kejadian masa lalu yang diceritakan oleh Nabi. Nah, dengan cerita Nabi seperti itu, Aisyah bertanya, qolat, berkatalah Aisyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kaifa yushafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana tentara itu kemudian ditenggelamkan mulai dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum, sedangkan di daerah itu ada pasar. Kemudian waman laisa minhum, ada orang-orang yang bukan termasuk tentara. Kalau begitu orang-orang yang di pasar dan bukan golongan tentara yang akan masuk menyerbu Ka'bah itu ikut tenggelam juga, ikut ditelan bumi juga. Nah, apa jawab Nabi? Qala, bersabda Nabi, yuhsyabu bi awwalihim wa akhirihim. Memang benar semua orang-orang itu ditenggelamkan di dalam bumi itu. Tetapi kemudian summa yub'atsuna ala niyati, mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Berarti perlakuan antara tentara yang akan menghancurkan Ka'bah tadi itu dengan orang-orang yang tidak ikut di sana, yang sama-sama ditenggelamkan di dalam bumi, nanti balasannya berbeda tentu. Orang yang baik-baik akan mendapatkan balasan yang baik, orang yang buruk-buruk tentu akan mendapatkan balasan buruk sesuai dengan niat dari mereka masing-masing. Itulah para jamaah, Imam Nawawi masukkan hadis ini bagian dari hadis niat. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hada
lafzul Bukhari. Hadis ini yang kita baca tadi itu adalah lafaz yang ada di dalam Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan berkaitan dengan hadis ini. Apa kata beliau? Setiap amal manusia itu dihitung berdasarkan amalnya. Jadi hadis ini setara dengan hadis innamal a'malu binniyat tadi itu. Jadi masing-masing orang itu nanti akan dihisab sesuai dengan apa yang diniati masing-masing. Satu yang nampak sama tetapi bisa berbeda hisabnya karena niatnya berbeda. Itulah kalau di hadis yang lalu kita mendapatkan ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dihitung hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi faman kanat hijratuhu ila lidunya, karena dunia, au imratan yang hikuha, atau karena mengejar perempuan, ya dia dapat itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini kan kaitannya dengan ada seorang laki-laki yang ikut hijrah tapi niatnya hanya karena perempuan. Kemudian Allah memberikan informasi seperti itu lewat Nabi bersabda. Yang kedua, ada pelajaran lain di samping dari aspek niat. Para ulama menangkap hadis ini memberikan makna makruh hukumnya kita berbaur dengan orang-orang yang buruk gitu ya, atau orang-orang yang berbuat zalim, kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi memang orang Islam itu harus mikir-mikir ketika kita berbaur kepada orang yang buruk. Dan memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Kalau seorang malam-malam hari, seorang ibu-ibu lagi pulang dari kerja, kemudian antri di tepi jalan, di situ adalah tempat banyak orang-orang yang berbuat buruk di situ. Ketika kemudian digrep ya sama polisi, ikut grep ya itu ya. Nah, nyata itu kan. Nah, itulah berdasarkan hadis ini para ulama menyatakan hukumnya makruh ketika kita campur dengan orang yang zalim. Kenapa? Karena kita bisa kena grepiaan tadi itu. Sehingga kata Imam Malik, boleh menghukum orang yang duduk di majelis minuman keras walaupun dia tidak ikut minum. Kok ada orang cangkruan di situ tempatnya orang minuman keras, kemudian kita ikut duduk-duduk di situ, maka kemudian polisi menggerebek gitu ya. Orang dihukum semua, maka orang yang nggak ikut minum kena hukuman. Menghukum seperti itu boleh menurut Imam Malik berdasarkan hadis ini. Nah, karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian yang tidak mengenai terhadap satu fitnah yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja gitu. Karena fitnah itu bisa jadi orang yang tidak berbuat zalim pun bisa ikut. Karena itu harus waspada. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu amat keras siksaannya. Di dalam kehidupan ini banyak kasus seperti ini gitu ya. Contoh misalnya begini, ketika Allah mengazab orang-orang yang melakukan praktek seks bebas, kemudian diturunkanlah penyakit namanya AIDS. Nah, ketika AIDS yang diturun itu tidak hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran saja yang terkena korban AIDS. Ada seorang ibu-ibu yang begitu baik, sementara suaminya yang melakukan kejahatan, yang dia kemudian mempraktekkan seks di luar nikah dengan seks bebas, suaminya ngaco begitu ya, ternyata suaminya kena AIDS, istrinya tertular padahal istrinya baik-baik. Nah, di dalam kehidupan seperti ini, seperti itulah. Maka Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah Allah yang tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Nah, kita harus waspada. Kesimpulannya di dalam hidup ini kita harus cermat melihat. Karena itulah di kitab-kitab fikih itu berkaitan dengan sholat istisqa ya, misalnya di
Imam Nawawi menulis Minhajut Thalibin. Di sana disebutkan ketika sholat minta hujan itu orang-orang kafir boleh datang untuk menyaksikan. Boleh datang orang-orang kafir zimmi yang dimaksud. Diajak oleh negara, pemerintah, karena sholat istisqa itu sholat yang dikoordinir oleh pemerintah untuk bersama-sama minta hujan, minta pertolongan kepada Allah. Ternak-ternak diajak, para perempuan diajak, anak-anak diajak ke sana, maka orang kafir pun boleh datang di situ. Tetapi apa kata yang disampaikan oleh para ulama? Wala yakhtalituna. Mereka enggak boleh campur. Siapa yang enggak boleh campur? Ahlul dhimmah wala ghairihim min sa'il kufar. Jadi orang-orang kafir dhimmi termasuk itu enggak boleh campur bina dengan kita fi musallana di dalam tempat sholat kami. Maksudnya ketika itu kan sholatnya di lapangan gitu. Jadi nggak boleh campur. Kalau mau lihat ya di belakang. Kenapa? Yang seperti itu hukumnya ayyukrahu, tegese ya, maksudnya itu makruh hukumnya. Kenapa? Kata Ibnu Khatib As-Sarbini dalam Muhammadil Mujtahid, li'annahum a'da'ullah, karena mereka itu adalah hakikatnya orang kafir itu adalah musuh Allah. Il qad yahillu bihim adzabun bi kufrihim. Bisa berlaku kemudian Allah mengazab mereka dengan sebab kekafirannya. Nah, kalau kita sedang dekat di situ memfayusibana, kita bisa kena keserempet azabnya kan gitu ya. Jadi disinilah Islam itu mengatur gitu di dalam kehidupan. Bergaul dengan non muslim boleh, tetapi bercampur baur kita harus hindari. Makruh hukumnya. Dikhawatirkan ketika terjadi sesuatu Allah kemudian memberikan siksaan kepada mereka, kita ikut bagiannya. Nah, di dalam kehidupan kita ini memang seperti itu yang terjadi. Ketika Allah menurunkan bencana misalnya, karena sebab masyarakat situ banyak yang zalim, Allah turunkan bencana itu. Yang hancur terkait dengan bencana, ada gempa bumi misalnya, yang hancur pelacuran hancur. Tetapi pondok pesantren ikut kesababan karena dekat ya. Maka ketika kita bicara kasus bencana tadi itu, kita nggak bisa bilang secara umum ini, tetapi bahwa faktor kerusakan masyarakat itu bisa menjadi penyebab terjadinya bencana tadi itu. Nah, karena itu kita harus mencegah, kan itu ya. Kita harus berupaya melakukan pencegahan nahi mungkar di dalam kaitannya dengan hal seperti itu, supaya kita tidak kena dampaknya. Namun ya, ketika ada orang muslim kemudian bebarengan dengan ada orang-orang yang buruk, kemudian Allah turunkan musibah berupa bencana, maka efeknya tentu berbeda tadi itu. Mereka akan diperlakukan sesuai dengan niat masing-masing. Ketika terjadi bencana, di sana ada tempat yang buruk ikut hancur, ada tempat yang baik juga ikut hancur. Misalnya kasusnya tsunami ya, masjidnya hancur, pesantrennya hancur, tapi pelacuran juga hancur. Maka dampak yang nanti di akhirat perlakuan yang berbeda. Sehingga di dalam satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, salah seorang dari istri Rasulullah namanya Ummi Salamah, an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummi Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza zaharat al-ma'asi fi ummati, jika terjadi kemaksiatan di dalam umatku, maksiatan sudah merajalela, maka ammahullahu azza wa jalla bi'adzabin min intihi, Allah secara umum kemudian turunkan azab ini, sehingga azab itu berlaku, siksaan itu dampak dari kemaksiatan yang merajalela itu, kemudian Allah timpakan yang namanya bencana musibah. Nah, melihat
sabda Rasulullah yang seperti itu, Ummi Salamah tanya gitu. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, amma fihim yauma idzin unasun solihun, bukankah ketika itu juga ada orang-orang soleh? Apa kata Nabi? Bala, iya. Kemudian Ummi Salamah tanya, qolat kaifa yasnaulaik, bagaimana kemudian orang-orang yang seperti itu? Maka kata Nabi, yusib yang ma'asoban nas summa yasiruna ila ma'firatin minallahi wa ridwanihi. Nah, mereka semua itu terkena sama, tapi kelak yang baik-baik itu justru akan mendapatkan ampunan dari Allah dan ridhonya. Karena itulah kemudian Rasul menyampaikan ketika ada kasus-kasus seperti ini, ada musibah, maka ketika kita musibah kita kaitkan dengan persoalan-persoalan kerusakan, itu bukan menghakimi korban. Ini pernah ketika Majelis Ulama Indonesia terbitkan satu buku ya, buku panduan penanganan musibah. Kita pernah ada yang komplain terhadap buku ini, Majelis Ulama Jawa Timur ya, komplain ini buku ini menghakimi korban katanya. Enggak, ini bukan menghakimi korban. Ketika kita bicara bencana, kemudian kita kaitkan dengan persoalan-persoalan kemungkaran yang merajalela, itu bukan menghakimi korban, tetapi itu introspeksi kita. Kenapa? Karena Allah menyampaikan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ditampakkanlah kerusakan di daratan dan di lautan itu antara lain karena sebab tangan manusia. Allah tunjukkan itu seperti itu, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah tampakkan seperti itu agar semua introspeksi, baik bencana itu berupa bencana alam maupun bencana sosial. Bencana sosial contoh misalnya ada kerusuhan, itu bencana. Kenapa itu terjadi? Kita perlu introspeksi, berarti ada satu kebijakan yang tidak adil misalnya. Nah, maka semua harus introspeksi itu. Korbannya tidak spesifik, semua bisa tertimpa, maka kita harus waspada. Nah, introspeksi la'allahum yarji'un. Berikutnya, nah ketika terjadi bencana seperti itu, ada bencana alam berupa banjir, bencana alam berupa gunung meletus, bencana alam berupa gempa bumi. Nah, tidak spesifik yang kena, ada yang baik dan buruk itu tertimpa, maka yang baik akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan kemudian Rasul memasukkan orang-orang yang tertimpa bencana seperti ini termasuk golongan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Sehingga dikatakan syahid fil akhirah, syahid akhirat gitu ya. Sehingga kata Rasulullah, asyuhada'u khamsatun, orang mati syahid itu antara lain ada 5 macam. Siapa itu? Al-mat'un, orang yang mati karena tertimpa penyakit taun, seperti kasus dulu mungkin ada musibah Covid, tidak spesifik Covid semuanya kena ya. Kemudian wal mabtun, orang yang sakit perut, mati sakit perut itu mati syahid. Kemudian wal ghariqu, orang yang mati karena tenggelam atau tertimpa tadi itu, masuk di dalam ditelan bumi. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang tertimpa runtuhan karena gempa bumi, karena rumahnya roboh dan sebagainya. Kemudian baru wasyahidun fisabilillah, orang yang mati di dalam peperangan membela agama Allah. Jadi ada 5 klasifikasi syahid. Nah, ini artinya ketika kita menceritakan ada bencana, ada musibah, kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa, misalnya kaitannya dengan banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran, kita tidak kemudian berarti memvonis orang-orang yang tertimpa di situ, karena yang tertimpa itu ada orang muslim, ada orang iman, ada orang soleh, tetapi juga ada orang ahli maksiat, orang fasik. Nah, Allah akan memperlakukan secara berbeda-beda. Orang mukmin yang tertimpa musibah seperti itu justru mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kabar gembira. Nah, ini implikasi dari penjelasan hadis yang tadi.
Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ketiga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, juga hadis juga diriwayatkan oleh Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi sesudah Fathul Makkah. Walakin, tetapi jihadun wa niyatun, yang ada tetap itu adalah jihad dan niat. Maka wa izastumfirtum, fangfiru, jika kalian diperintahkan untuk pergi berperang, ya berangkat gitu ya. Nah, ini hadis ini juga muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Apa itu hijrah? Asli hijrah at-tarku, yang dikatakan hijrah itu sebenarnya adalah meninggalkan, ya. Jadi tarkul watan, meninggalkan satu tanah air. Nah, hadis ini ketika disebutkanlah hijrah, tidak ada hijrah di sini, maksudnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika Mekah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah dengan Fathul Makkah, yang kemudian disebutkan di dalam surat An-Nashr itu, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kemudian Allah merintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, merintahkan kepada kita untuk bertasbih, kemudian membaca hamdalah dan istighfar. Ketika sudah terjadi seperti itu, maka perpindahan dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada pahala lagi gitu ya, karena tidak ada hijrah itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Yang pertama tentang perintah hijrah. Perintah hijrah itu sesuai dengan hadis ini. Hadis Aisyah juga. Jadi Aisyah menjelaskan hadis ini di dalam riwayat yang lain. Yang ini menjelaskan tentang makna hijrah dari hakikat perintah hijrah itu sendiri. Di dalam hadis An Atha bin Abi Rabah, qala, dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata, zurtu Aisyah, aku menziarahi atau mengunjungi Aisyah ma Ubaid bin Umair, bersama dengan Ubaid bin Umair Al-Laitsi. Ketika Atha mengunjungi Aisyah, apa yang dia lakukan? Fa'salnaha, aku bertanya kepada Aisyah anil hijrati, tentang masalah hijrah itu. Maka apa kata Aisyah? La hijratal yaum, sekarang sudah tidak ada hijrah lagi. Nah, jadi ini konteksnya dengan la hijratal ba'dal fathi tadi itu. Kenapa? Kanal mu'minun yang yafirru ahaduhum bidinihi ilallahi ta'ala. Jadi kalian sudah, jadi dulu orang-orang beriman itu berlari menuju Allah. Kenapa? Bidinihi ilallahi wa ila rasulih. Jadi mereka berlari karena ingin menyelamatkan agamanya. Karena takut ketika zaman itu fitnah di Mekah itu masih luar biasa, orang yang gak ikut hijrah ke Madinah itu bisa terancam agamanya. Mereka tidak bisa secara bebas menjalankan agamanya. Tetapi apa yang terjadi? Wa amal yaum faqad azharallahu Islam. Sekarang sudah ada Fathul Makkah, Allah sudah menampakkan Islam di sini, maka sudah tidak ada hijrah lagi, karena kondisi Madinah dan Mekah sudah sama. Kondisi Mekah sudah sama dengan kondisi Madinah. Di Mekah sudah bebas orang menjalankan ibadah, maka menjadi tidak wajib lagi untuk berhijrah. Apa yang bisa disimpulkan ini? Bahwa zaman dahulu itu dunia itu dibagi menjadi bagian-bagian, ya. Ada Darul Islam, satu wilayah yang diperintah oleh kekuasaan Islam, namanya Darul Islam. Tapi ada Darul Kufar, satu wilayah yang diperintah oleh orang-orang kafir, di mana orang urusan yang ada di dalam negeri seperti itu tidak bebas menjalankan
apa yang diyakininya, tidak ikhlas menjalankan agamanya. Nah, di dalam kondisi seperti ini maka hukumnya menjadi wajib orang itu berhijrah, pindah, kecuali ketika dia masih bisa bertahan untuk menyebarkan Islam misalnya. Tapi ketika tidak seperti itu maka hukumnya wajib orang itu pindah dari Darul Kufar kepada Darul Islam. Nah, ketika kemudian Darul Kufar itu sudah ditaklukkan, berubah menjadi Darul Islam, menjadi bagian wilayah kekuasaan Islam, maka sudah tidak wajib lagi orang berpindah. Nah, inilah maksudnya hadis la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi sesudah Mekah itu ditaklukkan. Mekah itu berubah dari Darul Kufar yang sebelumnya dikuasai orang kafir menjadi Darul Islam, bagian dari pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kemudian satu poin dari hadis tadi itu yang masih tetap bertahan adalah niat. Maka jadi itulah kemudian Imam Nawawi mengambil hadis ini dimasukkan di dalam bab niat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Bukhari masukkan hadis ini di 4 tempat ya. Di 4 tempat, 3 di kitab Al-Jihad, kemudian 1 di kitab Al-Jizyah. Sedangkan Imam Muslim masukkan hadis ini di dalam kitab Al-Imarah. Ini kalau kita mau telusur ya di dalam kitab primer yang jadi rujukan dari Imam Nawawi. Kemudian satu lagi saya ingin sampaikan hadis ya sebelum kita nanti masuk ke waktu Isya. Hadis yang keempat, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir itu putranya Abdullah tapi juga bapaknya Abdullah. Jadi ayahnya bernama Abdullah, anaknya juga bernama Abdullah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Jadi kepada Jabir dan kepada Abdullah, karena keduanya adalah orang yang beriman sehingga didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Apa kata Jabir? Qala, berkata Jabir bin Abdullah, kunna adalah kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, di dalam satu peperangan. Ini peperangan perang Tabuk ya. Faqala, kemudian bersabdalah Nabi, inna bil Madinah la rijalan, sesungguhnya di Madinah ini ada laki-laki masirtum masiron, tidak ikut melaksanakan perjalanan seperti kalian, wala qata'tum wadiyan, dia juga tidak menerobos lembah-lembah, illa kanu ma'akum, tetapi orang-orang seperti itu meskipun tidak ikut berperang dengan kalian, tidak ikut melusur, tidak ikut melintasi lembah-lembah, tetapi kanu ma'akum, mereka itu dihitung bersama kalian ya. Sebab apa? Habasumul marad, mereka itu tidak ikut berperang, tidak ikut perjalanan di perang Tabuk karena sakit. Karena itu hakikatnya hatinya itu ikut berperang walaupun dia tidak ikut berperang. Nah, berarti kerentek hati, niat kuat yang ada di dalam hati itu dihargai oleh Allah dari hadis ini. Jadi keikhlasan, meskipun orang itu tidak ikut berperang karena uzur, ada halangan yang menyebabkan tidak memungkinkan dia berperang, tetapi Allah memberikan satu imbalan terhadap orang seperti ini karena seriusnya niat di dalam hatinya. Karena itu ada satu hadis meskipun dhaif yang kemudian menjadi slogan. Ini hadisnya dhaif. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Jadi bisa jadi ini adalah satu pepatah saja gitu ya. Kalau dilihat dari penulisan riwayat ini dhaif. Kalau penyandarannya kepada Nabi ini dhaif. Bisa jadi karena berangkat dari inilah kemudian ketika itu muncul satu pepatah yang berlaku, tetapi orang menyangka itu hadis, padahal bukan hadis. Niatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Artinya apa? Orang mukmin itu berniat yang baik itu walaupun tidak beramal karena udzur, tidak memungkinkan dia bisa beramal tadi itu.
itu tetap dicatat oleh Allah kebaikannya. Nah, sedikit saya ingin sampaikan, ini perang yang luar biasa. Jadi perang Tabuk ini perang umat Islam melawan kekuasaan Romawi ya, di mana itu perang yang melelahkan karena tempatnya jauh. Nah, ini bisa kita perhatikan, kita bisa lihat ini di perang ini. Menariknya karena perang itu ditempuh dengan begitu perjalanan yang berat gitu, maka Nabi kemudian mengumumkan di dalam kaitannya dengan siapa yang ingin bantu gitu ya. Ternyata luar biasa. Orang-orang itu pada memberikan bantuan untuk biaya perang. Ibu-ibu itu kemudian menjual perhiasannya, diserahkan untuk bantuan perang. Utsman bin Affan ini seorang sahabat yang sangat kaya. Beliau menyumbangkan 900 ekor unta. Berapa harganya 900 ekor unta itu ya? Luar biasa. Berarti Umar itu kaya sekali. Kalau satu unta itu kita nilai harganya 100 juta aja, 900 juta ya. Ini kalau 100 juta 900 kali 100 juta, berapa miliar itu ya? Luar biasa ya. Kemudian beliau masih menyumbang uang tunai. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Abu Bakar As-Siddiq menyumbang 4.000 dirham itu untuk biaya perang. Jadi para sahabat itu ketika Nabi mengumumkan begitu berlomba-lomba memang. Jadi, karena berlomba-lomba, jadi berlomba-lomba memberikan sesuatu. Karena itulah kadang-kadang ada sahabat yang miskin yang kemudian tidak bisa menyumbang jadi minder gitu ya. Ada sahabat miskin curhat ke Nabi, zahaba al-dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu sudah luar biasa, mereka pergi kepada menemui Allah dengan pahala yang berlimpah ganda gitu ya. Sedangkan aku nggak punya apa-apa, ini apa yang aku sedekahkan. Tetapi Nabi menghibur, fa bi kulli tasbihatin sadaqah, fa bi kulli tahlilatin sadaqah. Sedekahnya orang miskin itu ya baca tasbih, baca tahlil, kemudian wa nahyu an munkarin sadaqah, mencegah kepada kemungkaran sedekah. Kemudian melarang kepada wa amru bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf sedekah. Bahkan kemudian orang menggauli istri itu sedekah kata Nabi. Jadi itulah Islam yang luar biasa ya. Jadi di satu sisi mengembangkan, mendorong orang untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, tetapi di satu sisi kemudian Islam memberikan peluang yang sama untuk siapapun mendapatkan pahala. Orang-orang miskin yang tidak bisa bersedekah dengan harta mereka karena nggak ada yang disedekahkan, maka dia dinilai dari sedekah yang lain. Kalimah thayyibahnya dinilai sebagai sedekah, senyumnya dinilai sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Orang tersenyum saja dihitung sedekah oleh Nabi. Para jamaah yang saya hormati, terakhir saya sampaikan ini hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitannya dengan tadi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada jasad, pada tubuh kalian, wala ila suwarikum, dan pada wajah kalian. Tetapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah kemudian yang dilihat adalah hati kalian dan perbuatan kalian. Imam Nawawi tidak masukkan kata amalikum karena stressingnya pada amal hati. Amal hati itu adalah keikhlasan dan niat tadi itu. Hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah kita baca di awal ya. Jadi Allah tidak menerima ketika kita menyembelih tidak menerima darah ya, tetapi Allah walakin
yanalut taqwa minkum. Jadi yang diterima itu adalah ketakwaan kita semua. Nah, di dalam surat As-Safa Allah berfirman wa amwalukum wala aulatukum billati tuqarribukum indana zulfa. Jadi sekali-kali bukan harta kita, bukan pula anak-anak kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah, tetapi illa man amana wa amila sholihan. Nah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Okay. Jadi itu penutup pada bab ini. Mudah-mudahan kita minggu depan kita masuk ke bab berikutnya, ya bab taubat. Mungkin begitu para jamaah, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita kaji ini meningkatkan ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ij'alna hadinal muhtadin ghairad dhallin walal mudallin silman ya ahad bin ata'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.